Iya. Kenapa harus bernazar? Kenapa harus bernazar? Kita sebaiknya tidak bernazar. Karena nazar itu dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Kalau kita bernazar itu artinya kita menyatakan sesuatu, artinya kita niatkan sesuatu yang tidak wajib jadi wajib atas diri kita. Umpamanya seorang dia puasa setiap bulan 3 hari, itu puasa sunat. Kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau puasa setiap bulan 3 hari. Jadi wajib atau tidak? Jadi wajib. Memberatkan atau tidak? Memberatkan. Sebaiknya semua jangan nazar, laksanakan aja perintah Allah, jauhkan larangannya. Jangan bernazar. Ketika kita bernazar, berat buat kita. Memang kita wajib laksanakan. Kalau kita nazarnya taat, wajib laksanakan. Man nazara ayyuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara ayya'si Allah fala ya'si. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia laksanakan saat itu. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat, jangan dia lakukan maksiat itu. Nah, sekarang seperti ziarah ke kubur Nabi, kita niat ziarah ke kubur Nabi dari Indonesia nggak boleh. Sebab tujuan ziarah itu hanya boleh ke 3 masjid. Nabi bersabda SAW, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wal masjidil aqsa. Tidak boleh mengadakan perjalanan ziarah dengan niat ibadah kecuali ke 3 masjid. Yang pertama masjidku ini, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nggak pernah ada riwayat suruh ziarah ke kubur Nabi, nggak ada. Cuma karena ada di situ di Masjid Nabawi, ya sekalian kita ziarah ke kubur Nabi. Tapi niatnya yang pertama kali bukan ziarah ke kubur Nabi, bukan. Tidak boleh. Niatnya ziarah kemana? Ke masjid. Karena sholat di Masjid Nabi fadilahnya berapa? 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Sholat sekali sholat di Masjidil Haram fadilahnya berapa? 100.000 kali sholat di masjid seluruh dunia. Sholat di Masjidil Aqsa 250 kali. 250 kali. Jadi ziarah nazar dengan ziarah kubur Nabi nggak ada dan nggak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena nggak ada riwayat disuruh untuk ziarah ke kubur Nabi, nggak ada. Ziarah kubur betul ada, gitu. Kemudian para sahabat juga nggak ada setiap hari ziarah kubur Nabi, nggak ada riwayat, nggak ada. Ada berapa sahabat ketika pulang safar mereka ziarah ke kubur Nabi, pulang safar, dan mereka tinggalnya di mana? Di Madinah, tidak mengadakan safar. Nggak boleh kita sengaja ziarah kubur dengan safar, nggak dibenarkan. Karena tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan niat ibadah kecuali ke 3 masjid. Itu perhatikan itu. Dan itu penjelasan para ulama banyak tentang masalah ini. Karena itu akan mempunyai pengagungan dan nanti akan penyembahan. Maka Nabi sendiri melarang untuk dijadikan kuburnya sebagai tempat yang diibadahi. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat berhala yang disembah. Dan Nabi juga melarang orang mengadakan perayaan-perayaan di kubur Nabi, apalagi kubur yang lain. Itu nanti antum bisa baca di syarah kitab Tauhid tentang masalah ini. Jadi nazar itu jangan sampai kita memberatkan. Nazar dengan ziarah safar nggak boleh, harus kita batalkan itu. Jadi kita nazar yang sesuai dengan syariat. Yang sudah wajib ya kita laksanakan yang wajib, nggak perlu kita nazar lagi. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Seperti orang, kalau saya umpamanya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau nggak sembuh, nggak sedekah dia. Saya memotong kambing 2 ekor kambing kalau sembuh dari sakit, atau anak saya sembuh dari sakit, atau saya lulus ujian, saya mau sembelih kambing. Kalau nggak sembelih kambing. Ini makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari,
innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dapat mengeluarkan sesuatu dari orang bakhil. Jadi orang bakhil itu kalau dia mau mengeluarkan sedekah, nazar dulu dia. Gitu. Yustakhraju minal bakhil. Ini sabda Nabi SAW. Jadi sebaiknya kita tidak bernazar. Maka sebagian ulama memakruhkan untuk bernazar, sebagian mengharamkan sebagiannya, karena akan memberatkan orang itu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Ada yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrul Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa, bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama itu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi, Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa.
Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan, sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Di kesempatan ini antum usahakan untuk berpuasa. Kira-kira ya jatuhnya pekan depan, Sabtu yang akan datang, tanggal 10-nya. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanat tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia, tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa 3 hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Seninnya kita lakukan, Kamis kita lakukan. Nanti untuk pekan depan jatuhnya Tasu'a itu hari Jumat, Asyura jatuhnya hari Sabtu. Maka kita bisa lakukan itu. Hari Kamisnya puasa, kemudian Jumatnya kita puasa Tasu'a, kemudian setelah itu Asyura. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 nggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa, 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, nggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi nggak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Nggak ada dalam Islam, nggak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya, nggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa, itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.